hari ketiga. Ini masih oke lah ya, cuma udah lepek, udah kayak aku nggak tahan sampai bapak gitu. Nah ini aku hari ini keramas, aku nggak tahu setelah dikeramas nanti disampoin apa yang akan terjadi. Kita lihat ya. Nah ini aku udah keramas. Terus tadi pas selama keramas dan conditioneran gitu aku pegang-pegang gitu ya, teksturnya emang berbeda dari sebelum aku pakai keratin. Tapi aku nggak tahu, ini aku hanya keringin biasa dengan angin hangat ya, nggak panas. Jadi aku pengen lihat aja, pengen nyoba seberapa efektif sih keratin anti-freeze ini gitu. Terus buat info aja nih, sebelumnya aku kalau seandainya pun pakai angin yang panas banget pun ya, tanpa dibantu sisir blow, itu hasilnya ya tetap aja ngembang gitu, karena memang abis kena bleach itu agak sedikit ngembang dan kaku ya rambutnya. Jadi ini aku mau nyoba nih, anginnya cuma anget ya, satu nih, lampunya cuma satu. Ini baru belum kering banget sih ujung-ujungnya ya, tapi udah berasa sih, maksudnya ini tuh memang lebih kempes ya dari yang sebelum aku keratin gitu. Bisa lihat sendiri tuh, walaupun bukan yang lurus kayak kemarin habis dicatok banget, tapi setidaknya tuh lihat udah nggak yang megar banget gitu, tapi atasnya tuh lebih mengkilap. Kalau menurut aku sih buat aku udah cukup ya segini. Aku juga bukan yang tipe suka lurus banget gitu, lurus sampai kayak ngejegrek banget gitu. Jadi kesannya kayak lepek banget gitu kan. Jadi menurut aku sih segini udah cukup, tapi kita lanjutin keringin lagi sampai benar-benar kering. Terus kalau aku boleh saran, kalau kalian tuh kayak ya maksudnya ada yang bisa bantuin di rumah untuk minimal catokin bagian yang susah, yang kayak di belakang gitu, karena kan dia krimnya itu agak sedikit lengket dan dia harus dicatok tuh sampai benar-benar kering kayak rambut biasa gitu. Jadi awal itu harus dikeringin dulu pakai hair dryer, udah kayak agak setengah kering baru itu dicatok sampai benar-benar nggak lengket. Itu baru dia bisa dinyatakan berhasil, keratinnya masuk. Tapi kalau cuma kayak catok asal-asalan, nggak sabaran, nggak selapis demi selapis, itu memang kecenderungan gagalnya lebih besar daripada berhasilnya. Jadi kayak aku kemarin memang capek banget sih nyatok sendiri, tapi hasilnya jujur aku suka banget. Bukan yang kayak lurus ngejegrek banget gitu ya. Jadi ya masih ada kayak bisa dilihat kayak lengkungan-lengkungannya gitulah, tapi nggak yang kayak kemarin tuh kan kayak nggak beraturan banget ya. Aku kayak ada yang bagian gelombang, ada yang bagian kayak lurus, nggak jelas lah pokoknya. Yang ini aku lebih suka, walaupun ini kayak belum kering 100%, tapi dari sini aja aku udah bisa tahu kalau memang hasilnya itu permanennya, maksudnya hasil akhirnya itu jadinya ya seperti ini gitu, seperti kemarin pas sebelum catok kedua. Nah ini dia hasilnya setelah udah kering. Kayaknya di beberapa bagian aku ada yang catoknya tuh nggak maksimal, jadi memang masih ada kayak yang bengkok-bengkok, tapi bukan karena memang nggak bekerja gitu. Si obatnya ini bekerja sih kalau menurut aku, karena yang di bagian sebelah sini tuh lumayan, bagian sebelah sini tuh agak masih ada yang megar-megar sedikit, cuma it's okay kalau menurut aku. Kayak bagian-bagian bawah itu aku bisa akalin sama si sisir blow. Mungkin atasnya tuh udah rapi, paling bawahnya biasanya aku tinggal ngerapiin sedikit aja, jadi tinggal kayak nggak megar-megar lagi. Kalau menurut aku sih, aku segini aja udah puas banget. Nggak tahu ya dengan kalian, kalau memang yang mungkin rambutnya yang megar dan keriting banget, aku nggak tahu hasilnya di kalian bakal seperti apa gitu hasil akhirnya. Tapi kalau buat rambut aku kemarin yang super megar dan nggak beraturan itu, segini aja tuh aku udah suka banget sama hasilnya.
palingan kalau mau rapi sedikit lagi ya aku tinggal catok-catok dikit lah ujungnya. Kalau buru-buru pun mau keluar udah nggak yang harus dikuncir-kuncir gitu. Nah jadi balik lagi ke selera masing-masing, goalsnya mau seperti apa. Menurut kalian gimana? Komen ya.